Di sebuah desa, terdapat kehidupan bermasyarakat yang masih sangat sederhana. Di desa ini terdapat seorang perempuan yang baru saja menamatkan pendidikan SMA-nya. Sebut saja Bunga. Dia dikenal sebagai gadis yang pandai di antara teman-temannya. Selepas lulus, dia melihat banyak teman-teman sebayanya yang sudah menikah. Bunga sering menjadi bahan pembicaraan tetangganya, karena hanya dia yang belum bersuami di antara teman sebayanya. Ya, pernikahan dini masih menjadi budaya di desa yang ia tinggali. Suatu hari, dia dikenalkan dengan seorang laki-laki yang dipilihkan orang tuanya. Dia diminta untuk menikah dengan laki-laki tersebut dengan harapan agar memperoleh kehidupan perekonomian yang lebih baik lagi. Sebenarnya dia tidak ambil pusing soal omongan dari tetangganya, karena dia belum memiliki niat untuk menikah dan ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Namun, Bunga ragu akan keputusannya karena setiap harinya harus melihat orang tuanya menahan malu karenanya. Akhirnya, dia menuruti kemauan kedua orang tuanya untuk menikah meskipun belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang seks dan pernikahan. Dengan syarat bahwa dia akan menunda kehamilan dan melanjutkan kuliah setelah menikah. Hari pernikahan pun datang. Namun, selepas pernikahan, suami dan keluarganya seolah melupakan syarat yang diberikan oleh Bunga sebelum pernikahan mereka. Ia dan suaminya tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi ataupun konsultasi kepada bidan atau dokter terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan badan. Suaminya selalu menolak untuk menggunakan kondom dan Bunga merasa malu untuk bertanya mengenai KB kepada dokter atau bidan. Tak lama setelah pernikahannya, ia pun hamil. Pak, iku malah jalan anak Ngapa? Iku tanggamu. Tetangga mereka kembali bergosip karena menganggap kehamilannya terlalu cepat. Banyak gosip yang beredar bahwa Bunga hamil di luar nikah ketika mengetahui usia kehamilannya yang sudah 1 bulan, padahal ia dan suaminya baru saja menikah. Pengetahuan seks pada masyarakat di desa itu masih sangat rendah, sehingga tidak mengetahui apa itu yang dinamakan HPHT atau hari pertama haid terakhir. Usia kehamilan bukan dihitung dari tanggal pernikahan, namun dihitung dari hari pertama haid terakhir seorang perempuan. Jadi seorang perempuan bisa saja memiliki usia kandungan 1 bulan meskipun pernikahannya baru 2 atau 3 minggu. Karena itulah Bunga diterpa gosip yang tidak mengenakan. Karena mendapat banyak tekanan, ia mengalami gejala stres yang berdampak pada janin dalam kandungannya. Ia merasa kehidupannya seperti dijungkir balikan setelah menikah. Bunga tidak merasa bahagia. Menjelang hari melahirkan, Bunga mengalami banyak kesulitan karena usianya yang masih sangat muda, yakni 18 tahun dan fisiknya yang belum siap. Namun, dengan bantuan dokter, akhirnya ia melalui proses persalinan dengan baik. Setelah anaknya lahir, kehidupannya bertambah berat bagi keluarga kecilnya. Mas, piye ta anakmu kulo nangis terus, malah dolen HP wae. Lah mbok kon piye to, Dik? Wong libur kan ngene iki piye ana apa? Wis tak tinggalno piye ana apa? Aku kan kudu kuliah sih, Mas. Muni pas pernikahan ngene iki baru duwe anak pas kuliah. Lah ya apa? Iki wis duwe anak koyo ngene iki. Iki pengen kuliah ta awakmu? Ya jadi pengen Mas wong kancaku yo kudu kuliah, kudu sarjana. Masuk aku anggere gendong anak wae. Cara dipikir teko ya wis ku mati anak wae to. Ya ora ngono kan, Mas. Pada suatu hari, Bunga bertemu dengan teman lamanya. Mereka berteman baik sejak kecil, namun terpisah saat temannya ini pindah ke luar kota. Sekarang aku gimana ini? Jadi gini Kak, sekarang itu aku udah punya anak, habis nganterin ini anakku baru sekolah PAUD.
Bunga, kamu udah punya anak? Kak, sekarang udah tahu, tapi aku tuh masih pengen kuliah gitu, dan aku kayak bingung. Tapi suamiku udah ngebolehin aku kuliah, soalnya anak aku udah sekolah. Di kuliahku ini ada pendaftaran, kan tentang ini. Ini aku ada brosur. Ia sangat bahagia dan bercampur sedih ketika mendengar teman lamanya bercerita tentang kehidupan di perguruan tinggi. Hal ini mengingatkannya pada mimpi yang sudah lama ia lepaskan. Temannya ini banyak memberikan saran dan juga informasi mengenai beasiswa di kampusnya karena ia ingin melihat Bunga mengejar cita-citanya. Setelah sang buah hati beranjak besar, Bunga berusaha bangkit kembali dan memutuskan untuk mendaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi. Atas kerja kerasnya, dia berhasil diterima di sekolah kesehatan. Dia bertekad untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya agar mampu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang seks dan kesehatan. Dia menyadari bahwa masih banyak masyarakat yang acuh mengenai pendidikan seks yang menganggapnya sebagai hal yang tabu. Dia ingin mengubah hal tersebut agar tidak lagi ada bunga lain yang dipaksa untuk berhenti mekar. Nikah dini bukan solusi. Jangan gadaikan masa remaja Anda dengan menikah muda, dikarenakan perkembangan fisik dan emosi yang belum matang. Dan ditakutkan, selain berdampak bagi kesehatan, akan berdampak pula pada perceraian. Nikah muda banyak problema. Hindari nikah muda, wujudkan keluarga sejahtera. Salam genre, Salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Kami perwakilan dari finalis Duta Genre Kabupaten Jepara tahun 2021 mengucapkan Terima kasih.